Supreme Martial God Technique. Bab 3111 Fajar telah tiba. Baik klan surga iblis maupun klan surga suci tidak tahu bahwa Wu Yun akan datang dengan cepat. Pada saat ini, perang secara bertahap berakhir. Bahkan karena formasi pelindung terakhir istana 6 orang suci sudah tidak ada lagi dan tidak dapat memberikan perlindungan apapun. Semua orang yang masih hidup dari klan Sengtian telah mundur ke tanah suci jiwa leluhur. Dengan perlindungan kekuatan leluhur jiwa sisa, mereka hampir tidak dapat mempertahankan perisai di luar tanah suci jiwa leluhur. Tetapi itu hanya dukungan akhir. Kenyataannya, kita telah mencapai situasi putus asa, tanpa jalan keluar sama sekali. Apalagi tanah suci jiwa leluhur ini sendiri tidak terlalu besar. Oleh karena itu, dari dalam, seseorang dapat melihat orang-orang klan langit iblis di luar melalui lapisan perisai itu. Raja Iblis, dengan udara hitam di sekujur tubuhnya, melayang di udara, menatap segala yang ada di bawahnya. Aku tidak ingin menghancurkan monumen suci leluhurmu, jadi aku menyarankanmu untuk keluar dan mati. Jika tidak, kau tidak bisa menyalahkanku atas konsekuensi apapun. Kelihatannya sopan, tetapi itu adalah ultimatum terakhir yang diberikan kepada anggota klan Sengtian yang tersisa di tanah suci jiwa leluhur dengan nada yang sangat mengancam. Tetapi ini juga karena jiwa sisa leluhur tua itu terlalu lemah untuk muncul, dan dia bahkan tidak dapat mengeluarkan napasnya sendiri. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam batu suci dan menggunakan sisa kekuatan jiwanya untuk menstabilkan perisai pelindung di luar tanah leluhur. Jika ada gangguan, perisai pelindung kemungkinan besar akan langsung rusak. Tetapi bahkan jika dia tidak melakukan apapun, dia mungkin tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Dilihat dari kondisinya saat ini, dia hanya bisa bertahan selama 1/4 atau 2 jam lagi paling lama sebelum dia kehabisan tenaga terakhirnya dan tidak akan ada lagi. Ya Tuhan, leluhur kita bijak dan suci, para pelaku kejahatan pasti akan dikalahkan. Klan surga suci tidak berniat menerima penyerahan diri. Di bawah pimpinan Santo Agung, mereka benar-benar melantunkan kata-kata yang kedengarannya seperti keimanan. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, beberapa kata yang pendek dan tajam itu secara langsung dan menyeluruh membuat marah Raja Iblis yang diselimuti oleh energi hitam. Kamu mencari kematian. Sang Raja Iblis meraung marah, dan kecepatan menghancurkan perisai itu pun menjadi lebih cepat. Waktu berlalu setiap detik. Perisai itu tampak semakin melemah. Belum ada retakan, tetapi jika terus melemah, hanya masalah waktu saja sebelum retakan muncul. Berpura-puralah padaku, aku ingin kamu berpura-pura padaku, dulu seperti ini, dan sekarang pun masih seperti ini. Kau masih saja bicara omong kosong padaku, menurutmu ini konyol. Apa kau pikir ini konyol? Saat waktu hancurnya perisai itu semakin dekat, suara Raja Iblis pun semakin suram dan meraung. Wajahnya tampak ganas, seolah ingin memakan seseorang. Rasanya seperti dia ingin memakan Sang Santo Agung dan yang lainnya hidup-hidup. Dan pada saat ini, kita hanya bisa membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Mungkin tidak ada rasa takut, tetapi seseorang telah mencapai keadaan putus asa. Karena mereka telah melakukan semua yang mereka bisa. Tetapi hasilnya tidak berubah sama sekali. Sudah sampai pada titik ini. Hanya tinggal satu langkah lagi menuju akhir. Namun, beberapa hal pada akhirnya akan mengalami keajaiban. Kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Ini adalah kebenaran abadi. Kejahatan mungkin menang, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan keadilan. Sama seperti sekarang. Tak peduli seberapa kuat, jahat, dan mendominasinya klan iblis, tak peduli seberapa besar mereka menguasai keadaan. Hasil akhir mereka adalah kehancuran. Di kejauhan, Wu Yun telah tiba. Ia melayang dalam kehampaan, mengawasi segala sesuatu yang ada di bawahnya. Sambil memegang pedang merah penghancur, dia turun perlahan,
Seluruh tubuhnya diselimuti oleh energi pedang berwarna darah, seolah-olah dewa telah turun. Pada saat ini, Wu Yun menjadi satu-satunya pusat perhatian penonton. Semua orang mendongak dan melihat Wu Yun muncul. Mungkin, Raja Iblis dan yang lainnya tidak mengenal Wu Yun, tetapi pedang penghancur di tangan Wu Yun, atau aura yang terpancar dari pedang penghancur, sudah cukup untuk menentukan identitasnya. Lagi pula, mereka tahu sebelumnya bahwa ada orang seperti itu yang memasuki Menara Babel. Namun mereka tidak peduli saat itu. Mereka pikir mustahil bagi Wu Yun untuk mendapatkan pedang penghancur. Pada saat ini, mereka pastinya bingung. Akan tetapi, sikap Tuan Suci Agung dan orang-orangnya benar-benar berbeda dengan sikap klan iblis dan yang lainnya. Mereka mengenal Wu Yun, mengetahui apa yang telah dilakukan Wu Yun, dan melihat hasilnya saat ini. Mereka gembira dan gembira. Karena mereka tahu fajar cahaya telah tiba. Kemenangan mereka akhirnya datang. Kalian semua sombong sekali. Wu Yun melirik acuh tak acuh ke arah sekelompok kultivator dari klan langit iblis di bawah. Nada suaranya tenang, tetapi ada semacam ketakutan yang mendebarkan hati. Pedang penghancur itu terayun pelan dan ujung pedangnya mengarah langsung ke Raja Iblis. Pada saat ini, bahkan Raja Iblis yang telah mencapai tingkat kultivasi tinggi pun tanpa sadar mundur setengah langkah. Dia merasakan jiwanya gemetar. Kenapa kau keluar hidup-hidup? Sang Raja Iblis berseru tak percaya. Karena dalam kognisinya, dalam pemahamannya tentang Menara Babel dan pedang penghancur, mustahil bagi Wu Yun untuk mendapatkan pedang penghancur. Namun Wu Yun kebetulan mendapatkan pedang penghancur. Bagaimana? Apakah kamu takut? Apakah roh jahat di tubuhmu sudah merasakan sensasi geli dan terbakar? Wu Yun masih berbicara dengan ringan. Setiap kata-katanya menyiksa hati dan jiwa Raja Iblis dan yang lainnya. Bab 3112 kamu pada akhirnya akan dihancurkan. Kenapa? Sama seperti Wu Yun. Wu Yun mengabaikan kata-kata Raja Iblis. Raja Iblis juga mengabaikan kata-kata Wu Yun. Keduanya tampak berbicara sendiri. Akan tetapi, gumaman sang Raja Iblis pada dirinya sendiri dipenuhi rasa takut dan gemetar. Pembicaraan diri Wu Yun adalah bentuk kepercayaan diri yang unggul. Lihat ke belakang, tidak ada pantai. Begitu kau menjadi iblis, kau akan menjadi iblis seumur hidup. Kejahatan tidak akan bisa mengalahkan kebaikan. Bahkan tanpa aku, kau akan hancur pada akhirnya. Kau tak perlu mengerti, karena akulah yang terpilih, malapetaka bagimu, dan akhir bagimu. Terimalah baptisan kehancuran. Di akhir kata-katanya, suara Wu Yun berangsur-angsur berubah dari acuh tak acuh menjadi dingin. Dengan ayunan pedang panjang, energi pedang turun ke segala arah. Energi pedang berwarna darah yang luar biasa tampaknya sedang menghancurkan dunia saat menyelimuti orang-orang dari klan langit iblis di bawah. Ratusan ribu pasukan klan surgawi iblis, termasuk Raja Iblis, semuanya diselimuti oleh energi pedang berwarna darah dalam sekejap. Tanpa embel-embel tambahan, hanya satu pedang. Terdengar teriakan dan perlawanan, namun tak seorang pun berhasil lolos. Setelah satu serangan pedang, segalanya menjadi tenang. Tunggu sampai Wu Yun menarik kembali pedang penghancur, dan tunggu sampai energi pedang berwarna darah yang menyelimuti area di bawahnya berangsur-angsur menghilang. Tidak ada lagi klan iblis di bumi. Beberapa dari mereka hanyalah mayat yang tergeletak di tanah, melingkar, terpelintir, mengerikan, dan kesakitan. Melihat mayat-mayat di tanah, Wu Yun merasa tenang, tetapi ada sesuatu yang tampaknya muncul dalam pikirannya. Atau, lebih tepatnya, pedang penghancur itulah yang menyampaikan pesan tertentu kepadanya. Akan tetapi, Wu Yun tidak dapat memahami atau mengerti apa yang ingin disampaikan pesan-pesan tersebut. Dengan kata lain, Wu Yun tidak bisa yakin apakah itu ilusi atau apakah informasi ini benar-benar ada. Terima kasih, Dermawan. Terima kasih, orang terpilih. Suara yang tiba-tiba itu membangunkan Wu Yun dari pikirannya sebelumnya.
Sambil menoleh ke belakang, dia melihat Sang Raja Suci Agung, memimpin semua orang, setengah berlutut di hadapannya dan memberi hormat. Wu Yun segera membantu Sang Suci Agung berdiri dan berkata dengan rendah hati. Para senior, tolong jangan lakukan ini. Seorang pemuda seperti Wu Yun tidak akan sanggup menerima hadiah sebesar itu. Cepat, cepat. Melihat Wu Yun begitu rendah hati, Tuan Suci Agung dan yang lainnya merasa bersyukur dan kagum dari lubuk hati mereka. Namun agar tidak mempermalukan Wu Yun, mereka semua berdiri. Di mana Old Five? Sang Dewa Suci Agung tiba-tiba bertanya setelah berdiri. Akan tetapi, saat dia bertanya, ekspresi Sang Santo Agung sudah tidak begitu bagus. Mungkin, ketika dia melihat hanya Wu Yun yang kembali dan 5 Master Suci tidak pergi bersamanya, dia sudah menebak akhir ceritanya. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan Santo Agung. Melihat ekspresi Santo Agung yang agak tidak nyaman, Wu Yun terdiam. Dia memikirkan masalah ini berkali-kali dan bertanya-tanya bagaimana cara menyampaikannya kepada Santo Agung. Tetapi aku masih belum dapat memikirkan alasan yang tepat. Sama seperti sekarang, menghadapi pertanyaan dari Sang Suci Agung, Wu Yun bahkan tidak tahu harus berkata apa. Akan tetapi, Tuan Suci Agung takut kalau Wu Yun akan mendapat beban psikologis, jadi dia menepuk bahu Wu Yun dan memaksakan senyum. Tidak apa-apa. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Si tua 5 mati demi masa depan klan surga suci, dan dia tidak akan pernah menyesalinya. Pikirkanlah, di istana 6 orang suci kita, hanya tersisa aku dan 3 tua. Kakak-kakak tua lainnya, semuanya Sang Dewa Suci Agung hendak berbicara, dan wajah Wu Yun berubah ketika dia mendengarnya, dan dia melihat sekeliling. Benar saja, dari 6 penguasa suci di 6 istana suci, kecuali penguasa suci agung dan penguasa suci ketiga, 6 penguasa suci lainnya telah mendedikasikan diri dan berkorban dalam pertempuran ini. Adapun beberapa guru tingkat suci di antara 7 gerbang surga. 3 tewas, 4 hidup. Tapi Jin sudah pergi. Jin sudah mati. Mengingat kembali kepercayaan dan bantuan Jin di masa lalu, Wu Yun tak dapat menahan rasa perih di hatinya. Kresek, retak, retak. Tiba-tiba, tepat ketika semua orang tengah berduka, sebuah suara berderak datang dari belakang tanah suci jiwa leluhur. Semua orang tertarik oleh suara itu dan melihat ke belakang. Semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Saya melihat bahwa di tanah suci jiwa leluhur, batu suci tempat jiwa sisa leluhur berada ternyata retak. Lagi pula, batu suci ini tidak lagi berkilau seperti semula. Memutih, kering, seolah semuanya sudah berakhir. Gemuruh. Setelah batu suci itu retak, ia berubah menjadi batu dan berjatuhan satu demi satu. Dengan hancurnya batu suci, tanah suci jiwa leluhur ini tidak akan ada lagi. Nenek moyang telah tiada, nenek moyang telah tiada. Sang Dewa Suci Agung berteriak kesedihan dan berlutut dengan hormat di bawah. Di bawah kepemimpinannya, beberapa anggota klan Sengtian yang tersisa berlutut di tanah dan memberi hormat, beberapa bahkan meneteskan air mata. Sedangkan untuk emosi, tentu saja tidak banyak. Tetapi air mata ini harus nyata. Lebih seperti sebuah keyakinan. Runtuhnya batu suci dan lenyapnya sisa arwah leluhur, bagi sebagian orang, berarti lenyapnya keimanan. Mereka menangis karena keyakinan mereka. Akan tetapi, semua orang berlutut, sementara Wu Yun hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Tidak ada maksud tidak sopan. Tetapi pada saat ini, dia menatap kehampaan dan melihat pemandangan yang luar biasa. Itulah lelaki tua berambut putih yang ditemuinya saat pertama kali datang ke tanah suci jiwa leluhur. Itu adalah nenek moyang klan Sengtian. Pada saat ini, leluhur tua berambut putih di sana tampak menatapnya dengan puas dan bangga, tersenyum padanya dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Tapi itu hanya gambar. Mustahil untuk memastikan apakah itu benar-benar ada atau hanya khayalan Wu Yun.
Tapi itu tidak penting lagi. Setidaknya dalam hati Wu Yun, dia mengira leluhur jiwa tua itu tidak menyesali kematiannya. Tuan Suci Agung, dan semua senior, klan Langit Iblis telah dihancurkan. Ini sudah berakhir, dan aku harus pergi. Ketika semua orang berlutut, Wu Yun mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas, tetapi harus dikatakan. Bab 3113, Metamorfosis menjadi kesucian. Seperti yang diduga, begitu Wu Yun selesai bicara, Tuan Suci Agung dan yang lainnya bereaksi dari berlutut di hadapan leluhur Chan Hun, berdiri, dan berbalik menatap Wu Yun. Apakah kamu akan pergi? Kemana? Orang yang berbicara adalah Sang Santo Agung. Ada keraguan, tetapi dia tidak tampak terkejut. Mungkin dia tahu bahwa Wu Yun pasti akan pergi. Karena Wu Yun sendiri tidak termasuk di sini, ia berasal dari dunia lain. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi orang pilihan mereka. Menghadapi pertanyaan Sang Suci Agung, Wu Yun tersenyum tenang dan mengangguk. Ya, klan iblis telah dihancurkan, dan misiku juga telah selesai. Aku juga harus pergi. Ngomong-ngomong, pedang itu Setelah berkata demikian, Wu Yun tiba-tiba teringat pada pedang penghancur yang dibawanya dari Menara Babel. Meskipun pedang ini, mungkin hanya dia yang bisa mengangkatnya. Tetapi aku tetap merasa harus berbicara dengan Santo Agung dan yang lainnya. Dalam analisis akhir, pedang penghancur ini milik klan surga suci mereka. Jika Tuan Suci Agung pasti tidak akan mengizinkan Wu Yun mengambilnya. Wu Yun mungkin tidak punya pilihan lain. Bagaimanapun, kekuatan Wu Yun masih jauh dari cukup untuk bersaing dengan seorang kultivator tingkat suci. Alasan mengapa klan iblis dapat dengan mudah dihancurkan adalah karena kekuatan dan pengaturan pedang penghancur itu sendiri. Selain untuk menghadapi klan iblis, pedang penghancur mungkin tidak mempunyai kegunaan lain. Setidaknya, hal itu tidak akan berpengaruh lagi sampai Wu Yun dapat mengendalikannya sepenuhnya. Ambil saja pedangnya. Itu awalnya milikmu. Sang Dewa Suci Agung cukup berpikiran terbuka. Dia tidak berkeberatan dan malah menjawab dengan sangat riang. Hal ini juga membuat Wu Yun diam-diam merasa lega. Seperti yang baru saja kukatakan, jika Dewa Suci Agung bersikeras menghentikannya, Wu Yun mungkin tidak akan punya cara untuk menghentikannya. Sekalipun pedang ini tidak berguna sekarang, ia pasti akan sangat berguna di masa mendatang. Meski ini hanya perasaan Wu Yun sangat yakin dengan perasaan ini. Terima kasih banyak, Tuan Suci Agung. Tanpa basa-basi lagi, Tuan Suci Agung berjanji agar semua senior, jaga diri kalian baik-baik. Aku, Wu Yun, Junior, akan pergi sekarang. Wu Yun membungkuk dan memberi hormat kepada semua orang. Sang Dewa Suci Agung dan yang lainnya juga membalas hadiah tersebut. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Wu Yun melompat dan segera menghilang dari tempat itu. Mengenai kemana harus pergi, Wu Yun tentu punya tujuan dalam pikirannya. Tentu saja, kembali ke dunia yang kacau dulu. Di sana, banyak orang mungkin masih menunggu kabar dari Wu Yun. Mereka belum tahu situasi di sini, apalagi Wu Yun telah menghancurkan klan Motian. Bukannya Wu Yun sengaja menyembunyikannya dan tidak ingin mengatakannya. Tetapi Wu Yun tidak bisa menghubungi mereka sekarang. Batu rune komunikasi yang terhubung dengan dunia yang kacau menjadi tidak efektif setelah memasuki Menara Babel. Setelah keluar, kemampuan berkomunikasi masih belum pulih. Wu Yun tidak bisa menghubunginya. Tentu saja Wu Yun tidak akan pernah melupakan jalan kembali. Anda akan kembali dengan cara yang sama seperti saat Anda datang. Terowongan waktu itu masih ada, dan Wu Yun juga dapat mengetahui lokasi pastinya. Tetapi Wu Yun tidak berencana untuk kembali ke klan Sengtian saat ini. Dia punya beberapa hal lain yang harus dilakukan. Itu adalah tentang pengembangan tubuh fisiknya. Sebelumnya, ketika ia mencapai alam setengah suci, Wu Yun merasa tubuhnya dapat berubah menjadi suci kapan saja. Namun,
Situasinya saat itu mendesak, dan Wu Yun menekan kekuatan yang cukup untuk memungkinkan tubuhnya berubah menjadi orang suci. Sekarang, waktunya untuk menyelesaikan tugas ini. Jika Anda menekannya terlalu lama, daya pasti akan hilang, dan Anda mungkin juga mengalami masalah lainnya. Setelah beberapa saat, Wu Yun menemukan tempat yang tenang. Dia duduk bersila dan mengaktifkan kultivasinya. Kekuatan yang tertahan dalam tubuhnya langsung dilepaskan. Luas dan tak tertandingi. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan kekuatan luar biasa besar menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, tubuh, tulang, dan bahkan darah semuanya berubah. Dan perasaan itu sangat jelas, Wu Yun juga merasa sangat nyaman. Dengan perasaan ini, Wu Yun dengan cepat memasuki keadaan meditasi yang relatif jernih. Tidak ada bahaya di sekitar. Wu Yun menaruh sedikitnya 90% energinya ke dalam tubuhnya. Dilihat dari perubahan tubuh fisiknya saat ini, seharusnya yang berubah adalah tubuhnya sendiri, bukan tubuh suci abadi. Meskipun tubuh kudus abadi adalah asteris-asterisnya. Tetapi bagaimanapun juga, perubahan dalam tubuh fisiknya disebabkan oleh latihan bela diri. Sampai batas tertentu, masih ada tingkat keterasingan tertentu. Saya khawatir kesenjangan semacam ini hanya dapat dihilangkan ketika tubuh suci abadi telah berkembang sepenuhnya. Jika tidak, kesenjangan ini mungkin akan selalu ada. Apakah ini perasaan dari tubuh setingkat orang suci? Tidak lama kemudian, ketika transformasi tubuh selesai, Wu Yun mengerang dengan nyaman. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak dapat disangkal bahwa tubuh fisiknya telah sangat ditingkatkan. Lagi pula, ada perbedaan besar antara tubuh tingkat orang suci, tubuh tingkat dewa, atau bahkan tubuh tingkat dewa super. Sebelum mencapai tingkat suci, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kultivasi yang terkumpul dalam tubuhnya, itu hanya dapat disimpan di dantiannya. Tetapi sekarang, Wu Yun merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tungku besar. Perasaan di dantian menjadi lebih lemah. Bukannya tidak ada lagi, tetapi menjadi jauh lebih samar. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi dantiannya. Sejak saat itu, dia tidak perlu lagi secara sengaja menyimpan kekuatan kultivasinya di dantiannya. Tubuhnya yang seperti tungku, dapat digunakan untuk menyimpan semua kekuatan kultivasi. Bab 3114 kembali ke dunia yang kacau. Apakah ini alasan mengapa orang kuat tingkat Sein begitu kuat? Mereka tidak lagi membutuhkan dantian, tetapi malah mengubah tubuh mereka menjadi tungku besar. Tidak heran, hanya setelah mencapai tingkat Sein seseorang dapat bersentuhan dengan kekuatan ruang dan waktu. Memang, hanya ketika tubuh berubah menjadi tungku dan ketika tubuh itu sendiri sepenuhnya terintegrasi dengan langit dan bumi, seseorang dapat dengan sempurna memahami kekuatan yang sudah ada di antara langit dan bumi. Dan inilah sebabnya tubuhku kali ini berubah menjadi orang suci, alih-alih memperkuat tubuh suci yang abadi. Wu Yun diam-diam membuat beberapa wawasan dan tebakan tentang transformasi tubuh setelah menjadi orang suci. Tetapi spekulasi ini tidak diragukan lagi benar. Namun, transformasi Wu Yun dari manusia biasa menjadi orang suci belum sepenuhnya sempurna. Dia hanya setengah orang suci, bukan orang suci sejati. Baptisan hidup dan mati berikutnya adalah transformasi sejati menjadi bait orang suci sejati. Tetapi setelah asteris transformasi, tubuh suci abadi benar-benar segera merespons. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga Wu Yun. Dia berpikir bahwa karena itu adalah transformasi fisik, maka itu seharusnya hanya bersifat fisik. Tanpa diduga, tubuh suci abadi juga berubah pada saat yang sama. Saya hanya merasakan bahwa setelah transformasi, tubuh menghasilkan fluktuasi kekuatan yang hebat lagi. Ini adalah fluktuasi kekuatan tubuh suci abadi. Apakah akan segera terjadi? Wu Yun berseru dalam hati, tetapi suasana hatinya pasti gembira.
Transformasi tubuh suci abadi pasti akan meningkatkan kekuatannya. Meskipun Wu Yun sendiri terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, sudah lama sejak terobosan terakhir tubuh suci abadi. Terakhir kali di dunia Wutan, tubuh suci abadi Wu Yun telah mencapai kondisi puncak kesusahan ketiga, dan dia hanya tinggal selangkah lagi mencapai kesusahan keempat. Kali ini, meskipun dia tidak berlatih dengan sengaja, dia memanfaatkan kesempatan tubuh fisiknya menjadi orang suci dan membiarkan tubuh suci abadinya mencapai tingkat kesengsaraan keempat. Itu kejutan yang menyenangkan, tapi tidak terlalu tak terduga. Alam abadi dari tubuh suci abadi memiliki total 6 bencana. Pada setiap tingkat kesengsaraan, 3 kesengsaraan guntur ditambahkan. Dan bencana keempat ini terdiri dari total 12 guntur surgawi. Tapi, untuk Wu Yun sekarang, guntur tingkat kesengsaraan keempat tidak dapat menyebabkan bahaya berarti padanya. Guntur sudah terdengar. Karena Wu Yun membawanya dengan mudah, ia datang dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum 12 guntur surgawi berakhir. Lingkaran halo putih susu berkelebat di sekitar Wu Yun, kemudian semuanya menghilang dan perlahan kembali tenang. Wu Yun berdiri perlahan, tubuhnya dipenuhi kekuatan. Seseorang dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang dibawa oleh tubuh suci abadi setelah mencapai tingkat kesengsaraan keempat. Setelah beberapa saat tenang, hembusan napas busuk keluar dari mulut Wu Yun. Melihat ke kejauhan, itulah arah menuju dunia yang kacau. Sudah waktunya untuk kembali ke Chaos World. Aku tidak bisa menghubungi mereka. Mereka tidak tahu situasi ini dan pasti sangat khawatir dengan serangan dari klan iblis. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wu Yun tidak berhenti. Dia melompat dan terbang menuju terowongan ruang waktu antara dunia kekacauan dan dunia surga suci. Karena dia tahu lokasi pastinya, Wu Yun dengan cepat menemukan lokasi terowongan ruang dan waktu. Ini adalah pintu masuk dan keluar yang sudah dibangun, jadi tidak perlu terlalu banyak persiapan dan Anda bisa langsung masuk. Selama Anda dapat melindungi diri dari cedera yang disebabkan oleh tornado ruang waktu yang bertiup sesekali di sana, semuanya akan baik-baik saja. Sebelumnya Wu Yun bisa masuk dengan mudah, dan sekarang pun pasti sama. Tidak butuh waktu lama sebelum ada cahaya di depan. Di sanalah letak dunia yang kacau. Dengan lompatan, Wu Yun meninggalkan terowongan waktu. Di bawahnya, yang terlihat adalah pilar yang menjulang ke langit. Dan di bawah pilar yang menjulang ke langit itu terdapat gunung suci yang berwarna-warni. Di bawah gunung suci 5 warna, sekelompok orang kuat dari dunia yang kacau menjaga tempat ini dengan siaga tinggi. Lihatlah jumlah orang yang berkumpul dan postur yang mereka tunjukkan. Ini jelas merupakan pertunjukan pertarungan. Tampaknya mereka benar-benar siap dan sigap untuk melawan klan iblis kapan saja. Dan ketika Wu Yun muncul dari pintu keluar terowongan ruang waktu di pilar yang mencapai langit, semua orang di bawah berada dalam siaga tinggi. Terutama kelompok kultivator tingkat suci di garis depan siap untuk mengambil tindakan. Mungkin, mereka mengira bahwa Wu Yun yang kehilangan komunikasi telah meninggal di dunia surga suci, dan mengira Wu Yun sebagai anggota klan surga iblis. Tetapi ketika mereka melihat hanya ada satu orang yang keluar, mereka jelas ragu-ragu. Bagaimana mungkin serangan klan iblis hanya dipimpin oleh satu orang? Dan ketika mereka melihat orang yang datang adalah Wu Yun, mereka semua menjadi sangat gembira. Itu Wu Yun. Jangan bertindak, Wu Yun sudah kembali. Pembicaranya adalah lelaki tua berambut putih yang pernah mengirim Wu Yun ke dunia surga suci sebelumnya. Statusnya tampaknya cukup tinggi. Saya khawatir dia juga pemimpin dunia yang kacau. Begitu dia selesai berbicara, dia terbang dan menemui Wu Yun di udara, dan bertanya dengan tidak sabar. Wu Yun, bagaimana keadaan di sana? Kenapa kamu kembali sendiri? Kami tiba-tiba kehilangan kontak denganmu sebelumnya, dan kami pikir kau. Apa yang terjadi? Kapan bajingan dari klan Sengtian itu akan menyerang? Apa kau sudah bertemu mereka?
Serangkaian pertanyaan itu membuat Wu Yun sedikit bingung. Bukannya aku tidak tahu bagaimana menjawabnya, tapi aku dihadapkan dengan begitu banyak pertanyaan sekaligus dan aku tidak tahu harus mulai dari mana. Bab 3115 Yue Yiren ada di sini. Setelah beberapa saat, Wu Yun memilah-milah pikirannya dan menjawab pertanyaan lelaki tua berambut putih itu satu persatu. Tentu saja, pertama-tama, kita harus berbicara tentang perbedaan antara klan surga suci dan klan surga iblis, yang belum mereka ketahui. Tidak semua anggota suku Sengtian haus darah, suka berperang dan sangat rakus. Setelah mendengar penjelasan Wu Yun, lelaki tua berambut putih itu tampak sedikit tidak yakin. Saya benar-benar bingung. Tampaknya dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Yang membuatnya paling tidak percaya dan bingung adalah apa yang dikatakan Wu Yun di akhir, bahwa dia akan menghancurkan klan iblis dengan pedangnya sendiri. Orang tua berambut putih itu benar-benar tidak dapat mempercayainya. Lagi pula, dilihat dari aura yang terpancar dari tubuh Wu Yun saat ini. Wu Yun paling-paling adalah setengah orang suci. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi. Sama seperti ini, mungkinkah klan langit iblis, yang bahkan tidak mampu menghentikan seluruh dunia mereka yang kacau, dimusnahkan sepenuhnya tanpa menyisakan satu pun yang hidup? Tentu saja, ini hanyalah perasaan luar biasa dari lelaki tua berambut putih itu. Dia tidak dapat mempercayainya, tetapi dia tetap mempercayainya. Pertama-tama, dia merasa Wu Yun tidak akan berbohong padanya. Kedua, jika apa yang dikatakan Wu Yun benar, maka klan iblis mungkin sudah menyerang sekarang. Tapi apapun yang terjadi, krisis dunia yang kacau akhirnya berakhir, dan sekarang saatnya bagi Wu Yun untuk pergi. Namun, sekarang ada masalah besar yang dihadapi Wu Yun. Ini masa lalunya. Dia datang ke masa lalu dunia yang kacau, dan di masa lalu, secara mendasar mengubah sejarah dunia yang kacau. Jadi, bagaimana cara kembali? Dengan kata lain, apakah masa depan dunia kacau yang ingin ia kembalikan masih ada? Jika masih ada, itu tidak lagi benar. Tetapi jika dia sudah pergi, bagaimana Wu Yun bisa kembali? Selain itu, ada hal lain yang membuat Wu Yun sangat memperhatikannya dan bahkan ingin menanyakannya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menanyakannya. Atau lebih tepatnya, dia merasa bahwa bahkan jika dia bertanya, tidak akan ada seorang pun yang tahu. Pertanyaannya adalah tentang dunia masa depan dan kolam kintian dari klan langit suci. Demikian pula, kolam kintian milik dunia masa depan, dan mustahil bagi mereka untuk mengetahuinya sekarang. Dilihat dari tebakan Wu Yun, kolam kintian seharusnya adalah pedang penghancur. Karena klan iblis memperoleh kemenangan besar dan menduduki seluruh dunia. Karena mereka tidak dapat menggunakan pedang penghancur, mereka menyempurnakannya dan mengubahnya menjadi kolam pencapaian langit. Ini adalah satu-satunya penjelasan. Kalau tidak, tidak mungkin Wu Yun belum pernah mendengar keberadaan benda setingkat harta karun seperti kolam kintian. Adapun bagaimana ia dimurnikan dan menjadi kolam kintian, tidak diketahui. Tentu saja ada kemungkinan lain. Kolam kintian merupakan produk turunan selanjutnya. Tentu saja, apapun yang terjadi, ini bukan lagi inti persoalannya. Klan iblis dihancurkan, dan pedang penghancur juga diperoleh. Rencananya telah selesai. Satu-satunya hal yang harus dilakukannya sekarang adalah menemukan cara untuk meninggalkan tempat ini, meninggalkan masa lalu, dan kembali ke masa depan. Dan tepat seperti yang dipikirkan Wu Yun. Sebuah suara tiba-tiba menariknya dari pikirannya. Dasar bocah nakal, apa maumu? Kau mau meninggalkanku dan melarikan diri, kan? Turunlah ke sini. Mendengar suara ini, Wu Yun tanpa sadar tertegun. Lalu saya melihat ke bawah, dan wow, itu Yue Yiren. Bagaimana dia datang dan kapan dia datang? Apakah kultivasinya telah mencapai alam setengah suci? Kedua pertanyaan ini langsung muncul dalam pikiran Wu Yun.
Di antara kerumunan di bawah, Yue Yiren berlari menuju Wu Yun. Entah mengapa, menghadapi Yue Yiren yang datang ke arahnya dengan momentum seperti itu, Wu Yun sebenarnya merasa sedikit takut secara tidak sadar. Tentu saja, ketakutan semacam ini berbeda dengan ketakutan menghadapi musuh. Rasanya seperti hati nurani yang bersalah. Sepertinya dia takut telinganya dicabut. Singkatnya, pada saat ini, Wu Yun merasakan ketakutan bawah sadar di dalam hatinya. Kalau saja tidak ada yang tidak pantas, dia benar-benar ingin berbalik dan melarikan diri, tidak berani menghadapi Yue Yiren. Namun, apa yang akan datang pada akhirnya akan datang, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Wu Yun hanya bisa menghadapinya. Ya ampun, bukankah dia sedang menyendiri di Sekte Daowang? Mengapa dia ada di daerah kelas atas? Dia benar-benar musuh bebuyutan. Dia tidak kenal takut, tetapi saat aku bertemu dengannya, aku benar-benar takut. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya, dan pada saat berikutnya, sebuah pikiran dengan cepat muncul di benak Wu Yun. Seperti kata pepatah, lebih baik menyerang lebih dulu daripada menang. Sekarang Anda sudah di sini, ambillah inisiatif untuk mengakui kesalahan Anda. Jangan pukul seseorang yang tersenyum padamu. Jika Anda mengakui kesalahan Anda secara proaktif, Yue Yiren tidak akan begitu marah. Baiklah, aku salah, jangan marah. Wu Yun bergegas maju dan datang di depan Yue Yiren, menghentikan Yue Yiren yang marah, dan secara aktif dan cepat mengakui kesalahannya. Pada saat yang sama, dia berbisik di telinga Yue Yiren, ada begitu banyak orang di sini sekarang, tidak nyaman, dengarkan saja penjelasanku. Setelah mengatakan itu, Wu Yun melihat bahwa Yue Yiren tidak langsung meledak, jadi dia segera berbalik dan berkata kepada pria tua berambut putih di belakangnya. Senior, masalahnya sudah terpecahkan. Jangan khawatir. Mereka tidak akan menyerang lagi. Aku akan pergi dulu untuk mengurus beberapa hal. Setelah mengatakan itu, Wu Yun menarik Yue Yiren dan hendak pergi, tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berbalik lagi dan berkata, "Senior, saya mungkin tidak akan kembali. Selamat tinggal dan jaga diri." Setelah itu, Wu Yun menarik Yue Yiren menjauh lagi. Dan kali ini, dia benar-benar pergi. Meninggalkan kerumunan orang di dunia yang kacau, mereka saling memandang dengan bingung.